Hotman lawan Rocky Gerung. Nggak cocok, beda ilmu. Banyak orang ingin agar Hotman berdebat dengan Rocky Gerung, kan beda ilmu. Dia hanya ahli filsafat. Mungkin dia sangat cocok menulis tentang filsafat, antara lain juga menulis seperti ingat nggak komik Koping Ho tentang yang banyak filsafatnya. Soal dia bisa pintar dalam bidangnya, bukan berarti dia pintar dalam bidang saya. Apa dia masa dia bisa berdebat sama saya dengan international finance litigation, international banking litigation, international arbitration, derivative swap, finance and banking litigation, construction litigation. Itulah bidang kerja saya selama 36 tahun sebagai pengacara bisnis internasional. Ya, tentu dia nggak akan tahu. Bukan berarti saya bilang dia bodoh, enggak, tapi beda bidang. Makanya Rocky Gerung jangan terlalu memberikan komentar-komentar yang bukan bidangnya. Akhirnya banyak kan omon-omon, ya. Dia cuma ahli filsafat, coba berani ngomong, ya. Jadi kalau berdebat sama saya, apanya? Ya, saya sudah puluhan tahun berdebat dengan berbagai ahli pengacara internasional berbagai dunia. Tentu dia tidak beda bidang. Tentu saya tidak ngerti filsafat, oke? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman, ya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, luar biasa ya. Ternyata Hotman Paris menantang debat dengan Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa tidak level lah debat dengan Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung itu dianggap sebagai ahli filsafat, ya, pengamat politik dan sebagainya. Sedangkan Hotman Paris yaitu adalah dunianya hukum. Bahkan mereka mengatakan jam terbangnya begitu luar biasa, 38 tahun. Saya kira begini ya, dalam dunia hukum kita begitu, kalau memang tidak sesuai dengan undang-undang kita yang ada seperti Mahkamah Konstitusi, bagaimana seorang Gibran di situ begitu kan. Itu sudah jelas di depan mata begitu kan. Tidak usahlah sok yang kemudian mengatakan bahwa saya berpengalaman ini, berpengalaman itu begitu. Tapi yang jelas ya, dengan nuansa-nuansa seperti ini ya, seperti Hotman Paris misalnya, kalau ingin ingin terjun ke dunia politik begitu kan ya, terjun dunia politik saja begitu. Tidak usah kita keluar-keluar sana sini begitu. Tapi saya yakin dan saya debat antara Hotman Paris dengan Rocky Gerung pasti suatu saat nanti pasti ketemu. Tapi akan keok Hotman Paris begitu kan. Karena Hotman Paris tidak tahu dalam situasi politik saat ini begitu kan. Dia hanya tahu bagaimana dalam dunia hukum narapidana. Bahkan di Mahkamah Konstitusi saja seorang Hotman Paris di situ begitu kan ya. Ya, bisa gelagapan di situ begitu kan. Seolah-olah tidak bisa menguasai bagaimana soal undang-undang yang ada, masalah sengketa begitu kan ya. Bahkan dia hanya menjadi gertakan saja begitu kan. Saya kira seperti itu begitu. Karena kenapa? Karena kita lihat saja, sedangkan Rocky Gerung itu secara akademisi luar biasa begitu kan. Tidak omon-omon di situ begitu. Maka beda orang dunia akademisi, pengamat politik dibandingkan dengan orang yang kemudian ahli hukum di situ begitu. Maka setidaknya ya, kalau ahli hukum ya tidak seharusnya mengomentari dalam dunia politik begitu. Mereka itu kan hukumnya bakatnya dalam pidana begitu kan, dibandingkan dengan hukum tata negara di situ begitu. Saya kira ini jauh. Kalau Yusril kan masuk begitu kan, mau debat dengan politik siapapun mereka bisa begitu kan, karena mereka menguasai ya hukum tata negara di situ begitu. Tapi kalau Hotman Paris jauh mereka begitu. Makanya saya kira sebagai pengacara Hotman Paris begitu kan, saya kira masuknya karena mungkin salah satunya dipaksakan masuk dalam dunia ranah itu begitu. Karena memang ranahnya Hotman Paris di pidana. Ya kalau di pidana saya akui memang orang hebat begitu kan. Tapi dalam dunia politik mereka jauh dibandingkan dengan Rocky Gerung, dengan sebuah realitas yang ada begitu kan. Karena
hukum tata negara itu kan beda dengan hukum pidana yang kemudian saya kira akan bidangnya masing-masing di situ. Saya kira kalau ada ya tempat misalnya begitu kan ruang kepada Rocky Gerung dan Hotman Paris, saya yakin dan saya yakinnya Hotman Paris akan keok di situ. Kita akan buktikan aja di situ. Karena yang dianggap yang diceritakan Hotman Paris itu adalah bagaimana mereka berpengalaman ya selama 38 tahun dan sebagainya begitu. Tapi pada intinya sekarang, realitasnya sekarang adalah di negara demokrasi modern begitu kan ya. Orang itu kan melihat rekam jejak mereka, tolak ukur mereka. Terus kemudian apakah mereka pernah menangani dalam Mahkamah Konstitusi apa tidak begitu. Yang jelas kan baru hari ini begitu. Maka sayang seribu sayang bagaimana Hotman Paris ya 2 bulan yang lalu masih mengatakan ya dan mengkritik terhadap kaitan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan Gibran di situ begitu kan. Tapi sekarang kok membelanya. Nah, itulah yang menjadi tanda tanya begitu. Tapi mari kita baca ya komentar-komentar netizen bagaimana mereka ditantang debat lawan Rocky Gerung ya Hotman Paris nggak cocok katanya begitu kan. Ya justru Hotman Paris akan keok di situ ya. Cocoknya debat sama Mariam Bailena dengan cewek-cewek seksi. Bukannya yang cocok tapi takut kalah debat. Betul betul. Pengacara ini gimana katanya begitu kan. Tapi yang jelas adalah masyarakat Indonesia kan sudah tahu begitu kan terkait dengan situasi politik hari ini bahwa Hotman Paris itu kan tidak paham dalam dunia politik begitu kan ya. Yang paham mereka masalah soal pidana. Kalau soal pidana saya akui memang mereka hebat begitu kan. Jam terbangnya sangat luar biasa. Tapi dengan kenyataan bahwa politik itu kan kita lihat saja realitasnya begitu ya. Bahkan ya naik pajak hiburan saja naik sudah wah kritikannya luar biasa si Hotman ini. Bukan levelnya lah, insya Allah Bang Rocky Gerung aman ya, amanah. Kalau Hotman ya ini gimana katanya ya. Jadi jauh mereka untuk bisa berdebat. Ya kata Rocky Gerung disindir mereka begitu kan, sindiran yang sangat begitu keras begitu kan. Banyak yang kemudian pengacara yang hanya gini katanya begitu kan ya, tapi tidak menunjukkan eksistensi keberadaan hukum yang ada. Jadi kalau saya simpulkan seperti itu begitu kan. Tapi inilah politik kita, banyak sekali pro dan kontra ya. Bahkan tantangan Rocky Gerung mungkin dianggap sebagai receh luar biasa. Maaf ya, tantangan Hotman Paris dianggap receh luar biasa. Ditantang debat lawan Rocky Gerung, Hotman Paris ya nggak cocok ya. Bukankah kata netizen takut ya? Bahkan ya pengacara kondang Hotman Paris Hotapea akhirnya merespon para netizen yang meminta dirinya untuk berdebat dengan Rocky Gerung. Bukannya malah menantang, Hotman justru menyebutkan bahwa keduanya tidak cocok untuk disandingkan. Bukan tanpa alasan, perbedaan latar belakang antara dirinya dan Rocky Gerung menjadi alasan Hotman Paris merasa tidak cocok untuk berdebat. Ia sebagai seorang pengacara yang menguasai ilmu hukum, sementara Rocky Gerung seorang cendekiawan yang menguasai ilmu filsafat. Bahkan Hotman lawan Rocky Gerung, gak cocok ya, beda ilmu, kata Hotman ya. Tapi kalau dalam dunia politik kita bukan masalah hukum, bukan masalah soal apa, tapi justru tahu hukum itu justru yang memperlemah lawan-lawan mereka begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya apa yang kemudian dilakukan oleh Hotman Paris pasti saya mengatakan akan keok kalau memang ini berdebat di situ begitu soal politik begitu kan. Karena Hotman Paris ya masalah soal politik masih jauh, masih gelagapan mereka begitu kan ya dibandingkan dengan Rocky Gerung. Saya kira ini menjadi perdebatan yang sangat luar biasa kalau memang ini terjadi. Tapi saya yakin dan saya yakinnya ya Hotman Paris pasti kiok di situ begitu. Karena dengan adanya beda ilmu, disiplin ilmu dan sebagainya begitu kan ya. Tetapi kenapa kok menjadi tim hukum 02 di Mahkamah Konstitusi ya mungkin hanya pelengkap atau bagaimana begitu kan. Bahkan menurut Hotman Paris, sebagai seorang ahli filsafat, Rocky Gerung lebih cocok menulis buku-buku filsafat atau komik cerita silat, seperti Ho yang banyak mengandung nilai-nilai filsafat. Dia hanya ahli ya filsafat, mungkin dia cocok menulis tentang filsafat-filsafat. Dia bisa pinter dalam bidangnya, bukan berarti dia pinter dalam bidang saya. Bahkan sebagai seorang pengacara bisnis internasional, Hotman mengaku sangat menguasai bidangnya, namun bukan berarti ia menganggap remeh Rocky Gerung.
Bahkan sebagai pengacara yang sudah puluhan tahun ya malang melintang di bidangnya, Hotman Paris secara terang-terangan mengaku tidak paham soal filsafat. Begitu juga ya Rocky Gerung yang menurut dia tidak paham soal masalah hukum. Saya sudah puluhan tahun berdebat dengan ahli pengacara internasional dari berbagai dunia. Tentu ini tidak beda dengan bidang ya. Tentu saya tidak mengerti filsafat, oke ya. Jadi jangan bandingkan Rocky Gerung dengan Hotman Parisnya. Secara logika begitu kan. Justru Hotman Paris itu kan bidangnya ya pidana begitu kan. Dalam artian hukumnya ya pidana. Ada orang itu menguasai hukum secara akademisi, pidana oke, semuanya oke dan sebagainya oke. Salah satu misalnya Yusril begitu kan. Dalam dunia politik mereka tahu, dalam dunia hukum mereka tahu, karena pakarnya adalah hukum tata negara. Nah, yang menjadi pertanyaan netizen itu sebenarnya muncul begini. Kenapa Hotman Paris itu bisa masuk di istana, masuk di Mahkamah Konstitusi begitu kan sebagai tim 02, lalu kemudian mereka seolah-olah hanya menjadi jebakan kepada ahli 01 dan 03 di situ begitu kan ya, menanyakan dan sebagainya. Ini bagian dari orang-orang yang kemudian memframing bahwa situasi politik ya harus seperti itu ya, bukan hanya mempengaruhi inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang pakar hukum lalu kemudian untuk mempengaruhi orang ya seperti itu begitu kan ya, disebut duluan ini dan itu dan sebagainya. Itu pertanda ya, dalam strategi komunikasi bagi kami adalah mengatakan ini hanya strategi bagi untuk menjadi gertakan di situ begitu. Tapi masyarakat Indonesia kan pinter di situ begitu, tidak mungkin percaya ya yang kemudian secara tiba-tiba, dalam artian ya sudah tahu Hotman Paris itu siapa begitu kan ya. Tapi dalam dunia hukum tata negara mereka lemah begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Riyad ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.